Eh, suara? Gerak-gerak nih, apa itu? Hah? Ada yang gerak? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu rumah hantu terbengkalai. Yang konon dahulunya rumah ini dihuni oleh seorang nenek-nenek tua dan seekor hewan peliharaannya. Apa hewan apa? Beliau itu punya seekor anjing hitam, sehingga ditemukanlah itu si nenek sudah tulang belulang bersama anjingnya juga sudah mati. Di tahun berapa itu, Bang? Kurang lebih itu di tahun 2010-an. 2010. Neneknya meninggal di sebuah ranjang, teman-teman ya. Dan kemudian ada anjingnya juga. Oke, langsung saja ini kita lihat. Ini adalah samping rumahnya si nenek tersebut. Sudah ditumbuhi semak belukar. Coba teman-teman bisa cek juga di belakang sana. Sepertinya ada sebuah bangunan lagi yang tidak bisa kita gapai, kita masukin. Ini area belakangnya terlihat ya, kusen-kusen lamanya, lawasnya. Nanti kita akan lihat di dalamnya ini ada sebuah furniture di mana si nenek tersebut meninggal sudah ditemukan dalam keadaan kering, tulang belulang. Nanti kita akan masuk ke dalam. Atapnya sudah mulai rubuh ya. Nah, sudah awas akan masuk lewat samping. Assalamualaikum. Nah, ini kita akan masuk lewat jendela kecil ini yang sudah rusak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah nenek tersebut meninggal, ditemukan meninggal dunia di ranjang ini. Nah, mungkin ini ya. Suara. Mungkin ini kayak bekas-bekas peninggalan yang masih nempel-nempel di ranjangnya. Tapi ranjangnya sudah dibuang juga. Apa namanya? Matrasnya sudah dibuang. Ini hanya ranjang dari kayu jatinya ini masih tersisa. Itu kayak kayak suara dari pintu ya. Kaget. Banyak debu sekali. Oh, ini dapur.
Tapi nanti saja, kita tutup aja dulu. Suara? Gerak-gerak nih. Apa itu? Hah? Ada yang gerak? Hah? Apa? Di mana? Di mana, Pak Adi? Tuh. Masuk ya. Di sini Bang tadi. Suara dari belakang tiba-tiba. Iya, ada kursi. Kursi. Iya. Ini apaan? Ini kan tempat toilet. Ini. Bau. Udah kayak ada tidur di situ. Bang ini? Hah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nenek. Nek. Allahu akbar. Allahu akbar. Bang, di sini bang. Nek, kalem Nek. Kita tidak mengganggu ya Nek. Mohon maaf. Ya Bang Adi, kita ke belakang. Permisi. Nek. Kita tidak mengganggu ya Nek. Sepertinya di atasnya ada kayak pintu ya. Kayak pintu rahasia deh. Nek, misi. Bang, ya ada bangunan lagi sana ya? Iya. Bolong gitu. Iya. Coba cek. Nanti takut ada Sumur. Ada apa Bang Adi? gudang. Gudang. Penyimpanan ban. Sini Pak Adi. WC lagi bang. Kunci. Dapur ya. Oh, nembus ke ruangan tadi depan. Allahu Akbar, ya Allah. Dari atas. Dari atas dia. Pintu. Yang gini gerak. Dulunya ada tangga ya. Allahu Akbar. Gerak. Hah? Semacam gerak. Saya merasa seperti kita ada yang ngelilingin ini. Ini seperti ada sebuah ruangan rahasia di atas ya. Iya. Yang tadi saya bilang, ternyata di atas masih ada ruangan lagi nih. Makanya kalau kita lihat dari luar emang kelihatan kayak 2 lantai. Bangunan ini kayak bangunan Belanda ya bang Yari? Iya, seperti rumah-rumah pinggir laut gitu ya. Iya. Mengerikan sekali.
Oke, pemirsa, kita sudah. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, Bang Heri. Sepertinya dia tidak terima dengan kehadiran kita di sini. Kok kayak getar? Jangan ada gempa. Angin dari luar. Angin dari luar kayaknya. Ini di luar ya. Oh. Iya, sehingga menggentarkan semuanya. Ya. Oke. Bisa, kita sudah kelilingi semua ruangan ini dan kita merasakan banyak sekali ekstensi. Sepertinya kehadiran kita ini mengganggu sosok nenek yang sudah lama menghuni tempat sini. Iya. Itu ya. Masih bisa kita saksikan teman-teman, banyak sekali kursi-kursi yang dahulunya mungkin adalah furniture punya si nenek ya. Kelihatan lawas banget, ada totan seperti itu. Oke pemirsa, langsung saja kita lanjut adu nyali ya, Pak Hadi. Jadi suara-suaranya tadi dengar jelas banget sih. Jelas. Tapi yang kita lihat tadi rambutnya hitam ya Bang Hadi ya. Rambutnya itu hitam. Sepertinya dia ini masih 40-an ya, 40-50-an ya. Sepertinya si nenek masih muda. Kalau kita saksikan dia ini rambutnya hitam. Allahu Akbar. Hah? Astagfirullahaladzim. Rambutnya si nenek mati di atas. Nek. Ya, cek sih Bang Heri, coba cek. Nek. Tuh, suaranya. Coba cek. Suara. Allah. Sepertinya dia ingin mengajak kita bermain petak umpet. Mengerikan sekali. Pemirsa, langsung saja kita adu nyali ya Bang Hadi ya. Nih suasananya saya rasa di sini mencekam sekali. Jauh ya dari kebisingan. Ini kayak senyap sunyi di sini tuh. Padahal ini pinggir jalan loh. Iya padahal pinggir jalan tapi nggak punya tetangga di sini. Ini nggak berisik sama kendaraan. Iya. Padahal kendaraan ramai di depan. Dan di sini tuh samping kanan kirinya itu termasuk pabrik banget. Oke, nggak paham saya. Oke pemirsa, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Horor Misteri. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan adu nyali setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tepat di ruangan ini di mana tempat kejadian perkara ditemukannya si nenek yang bernama Rumdanah. Namanya Nenek Rumdanah. Jadi Nenek Rumdanah itu meninggal dengan hewan peliharaannya, si anjing hitam. Di mana? Ya kalau si neneknya di sini. Anjing hitamnya? Anjing hitamnya tidak tahu kabarnya di mana. Apakah mungkin di Kenapa sudut-sudut bisa atau ketahuan gimana? gitu? Hah? Emang nggak punya anak? Nggak punya anak. Dan cucunya? Dia hanya tinggal seorang diri. Anak-anaknya? Dia tidak punya anak. Dia hanya punya suami. Suaminya sudah meninggal. Suaminya seorang nelayan dulunya. Jadi dia hanya hidup dengan seekor anjing itu. Anjing yang setia. Sehingga anjingnya mati juga dalam keadaan kelaparan di tempat sini. Gitu. Oke, Hadi, saya akan adu nyali di sini. Silahkan tinggalkan saya seorang diri. Oke, jadi Bang Heri ya? Iya, ya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Kami mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman,
Jadi hari ini saya sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang menurut saya rumah ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang ada di rumah ini. Ya. Jadi saya ceritakan dulu teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman juga yang baru nonton ya. Jadi hari ini saya adu nyali di sebuah rumah warna biru terbengkalai yang konon dihuni oleh seorang nenek tua yang sudah menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya yang seorang nelayan. Nenek ini hanya tinggal sebatang kara dengan hewan peliharaannya, seekor anjing teman-teman, anjing hitam. Kemudian karena dia tinggal seorang diri, sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia lah dan ditemukan ada di sebuah ranjang ini. Si nenek tersebut meninggal sampai ditemukan sudah tulang belulang bersama seekor anjingnya juga yang setia menemani si nenek hingga di akhir usianya juga si anjing tersebut ya di sudut ruangan ini teman-teman. Ada suara batuk-batuk. Nenek ini sepertinya memang sudah lama menjadi apa ya namanya? Sudah lama juga dia itu arwahnya menjadi berkeliaran di sekitar sini. Jangankan pada saat hidupnya, setelah meninggal dunianya, arwahnya ini orang-orang kerap kali melihat. Dan tadi ketika kita adu nyali eksplorasi juga kita ngelihat beberapa kali neneknya rambutnya masih bagus sekali, hitam. Saya kira sudah sudah kribo, sudah ubanan, ternyata masih hitam. Ya Allah. Teman-teman ya. Assalamualaikum nenek. Saya tidak mengganggu ya. Saya di sini datang dengan damai, membawa kedamaian, membawa ketentraman. Ya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah kebaikan yang ada di sini ya nenek ya. Nek, batuk nek. Batuk nek. Minum OBH Kopi Plus, sembriwing. Aduh, si nenek batuk sepertinya si nenek. Nah, teman-teman ya. Ngomongin soal anjing teman-teman ya. Saya ini suka sekali dengan hewan-hewan, terutama hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan anjing ya teman-teman ya. Ngomongin soal anjing ya teman-teman ya. Sebenarnya dari anjing tersebut, anjing itu adalah hewan yang dimuliakan juga teman-teman. Saking hewan ini mulia anjing tersebut nih, sampai-sampai nama anjing itu Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi teman-teman ya. Karena keistimewaannya, kesetiaannya terhadap Ashabul Kahfi pada saat itu teman-teman ya. Ya. Di dalam Al-Quran tuh karena saking istimewanya seekor anjing tersebut, Allah sebutkan dalam beberapa kali di surah Al-Kahfi itu, salah satunya sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa sadisuhum ya teman-teman ya. Jadi anjing itu seringkali saking istimewanya disebutkan di surah Al-Kahfi berkali-kali teman-teman. Bahkan ada tuh seorang ulama teman-teman mengabadikan atau menyusun sebuah kitab yang hanya membahas keistimewaan anjing ya. Suara anjing. Sebenarnya dari sifat anjing itu, seandainya sifat anjing itu kita miliki teman-teman ya, niscaya manusia itu bisa menjadi mulia dengan beberapa sifat anjing tersebut. Kalau tidak salah ada 5 sifat anjing yang apabila dimiliki oleh manusia, sifat itu akan menjadikan manusia tersebut mulia. Salah satunya ya teman-teman, anjing itu adalah hewan yang tidak pernah kenyang. Artinya apa? Kalau kita adopsi, Allahu Akbar. Kita adopsi, Allahu Akbar. Weh anjing, gue lagi bahas lu anjing.
Lihat saya. Oh, suara guk-guk. Menggonggong dia. Anjingnya juga ikut gentayangan, coy. Gile. Ya, kita lanjutin lagi teman-teman. Anjing itu adalah hewan yang tidak pernah kenyang. Jadi, maksudnya seperti apa? Apabila manusia memiliki sifat tidak pernah kenyang, dalam arti tidak pernah kenyang dalam beribadah, dalam tidak pernah memiliki rasa puas, akan selalu haus dan lapar untuk ilmu dan juga ibadah, maka manusia akan memiliki kedudukan makom yang tinggi di sisi Allah. Ya teman-teman ya. Kalau kita mengadopsi sifat anjing yang tidak pernah kenyang, maka kita termasuk golongan orang yang mulia. Itu salah satu dari kelima sifat. Allahu Akbar, anjir. Suara apa itu? Kayak ada yang ngeludah. Apa ini? Wih, kayak ada yang nyemprot. Nenek ini kayaknya nih. Ludah lu, Nek. Wih. Nek. Kalem, Nek. Jai. Wih, Nek, saya tidak aneh-aneh, Nek. Kalem dong, Nek. Astagfirullahalazim. Kemudian yang kedua, anjing itu memiliki sifat. Dia itu memiliki sifat yang dapat bertahan hidup di mana saja. Ya, artinya tidak memiliki tempat yang harus ini atau harus itu. Artinya apa? Kalau kita miliki sifat yang demikian, sama halnya seperti orang yang zuhud, teman-teman. Zuhud terhadap dunia. Kalau orang yang sudah zuhud terhadap dunia, maka sifatnya itu tidak harus berpaku pada satu tempat saja. Artinya bisa hidup dimanapun dan dalam keadaan seperti apapun, sama halnya seperti anjing. Maka sifat anjing yang seperti demikian itu tadi, yang bisa hidup di mana saja, tidak ngeluh, tidak apa-apa. Nah, itu adalah sifat yang mulia apabila kita adopsi menjadi sifat pada diri kita. Kemudian yang ketiga, sifat anjing yang mulia adalah anjing setia kawan dan setia terhadap majikannya. Artinya dia ini ikhlas dan juga setia terhadap majikannya. Teman-teman ya, tidak ada hewan yang lebih setia dari anjing. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sama halnya seperti anjing yang meninggal menemani nenek ini. Ini juga anjing yang setia ini. Seperti anjing Ashabul Kahfi ini, anjing ini. Allahu Akbar. Hei, Nek. Si nenek. Di mana kamu, Nek? Suara tuh. Nek. Nek. Suara apa tuh, Dek? Tolong balsemin. Nek. Ngomong apa lo, Nek? Nggak jelas nih, teman-teman. Nenek ini ngomong apa ini? Tolong balsemin katanya. Anjir. Kalem sih, Nek. Bugin lo nih. Ini setan ini. Dia nih nakut-nakutin saya. Tolong dong, kalem, Nek. Saya kan sini kan gak ganggu. Tadi saya sudah bahas sampai berapa tuh? Saya juga lupa, teman-teman. 3 atau 4 atau 5 ya. Oke, selanjutnya teman-temannya. Berisik.
Hei, sono. Bahwasanya anjing itu adalah hewan yang tadi setia terhadap, tidak pernah mau meninggalkan majikannya, setia terhadap majikannya, ya teman-teman ya. Artinya apabila kita memiliki sifat tersebut, maka sebagaimana sifatnya orang yang memiliki iman, orang yang beriman ya, orang yang kuat keimanannya, tidak akan meninggalkan keislamannya, akan selalu istiqomah, selalu memegang teguh keimanannya dan mengikuti perintah-perintahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat anjing itu tidurnya itu sedikit, teman-teman. Jadi Bang Heri, ngapain? Bahas apaan? Saya sedang menjelaskan bahwasanya sifat-sifat yang dimiliki anjing ini adalah sifat-sifat yang mulia apabila dimiliki oleh manusia. Kok bisa? Iya, anjing itu hewan yang mulia. Suara. Jadi yang terakhir adalah sifat anjing yang apabila dimiliki oleh manusia, yakni sifat anjing yang sedikit tidurnya. Apabila sedikit tidurnya? Iya, anjing itu tidurnya sedikit. Karena kan suka dijadiin hewan ini kan, jaga. Iya. Dia tuh cepat bangunnya, sedikit tidurnya. Apabila dimiliki sifat tersebut oleh manusia, yang artinya apa namanya, menjadikan kita ini orang yang kerap kali mendirikan qiyamul lail, menghidupkan sepertiga malam. Apabila dimiliki sama manusia tuh, maka manusia menjadi manusia yang mulia. Makanya makanya apabila sifat-sifat, sebenarnya kalau kita mau ambil pelajaran dari sifat-sifat hewan itu, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Hewan itu sifat ikhlasnya itu lebih tinggi dibanding kita, Bang Adi. Betul. Iya. Anjing anaknya ditabrak di lintas mobil, ikhlas dia, nggak uring-uringan kan? Nggak gila gitu. Nggak gila juga dia. Coba manusia, ya gitu. Makanya kita belajar ikhlas dan ridho dari sifat hewan. Oke, pemirsa. Oke, cukup sekian hikmah yang bisa kita petik dari tempat-tempat yang semacam ini. Semoga dapat menambah keimanan ya Bang Hadi ya. Dan tontonan ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi bisa memberikan tuntunan Bang Hadi ya. Dan pernah mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, kembali lagi bersama saya Hadi di Lorong Misteri. Di malam hari ini saya berada di rumah nenek Ronda yang meninggal tanpa diketahui sama sekali, sehingga sisa tulang belulangnya saja ya di sini Bang Heri, bersama anjingnya. Sangat-sangat tragis, kasihan. Oke, tinggalkan saya sendiri Bang Heri di sini biar saya merasakan adu nyali di lokasinya di dapur ya. Tadi Bang Heri tadi udah di kamarnya ya, betul. Atau di ruang tamunya, atau itu ruang tamu, kamar sama yang keluarga nyatu. Karena dia sudah tua ya, jadi dia tidurnya di ruang tamu gitu. Iya. Supaya akses kemana-mana gampang. Dan kamar juga sih sebenarnya. Kita lihat tadi di situ cuma ada kamar mandi 2 malah ya. Mungkin di samping kamar mandi itu kamar kali ya. Kamar itu juga kamar pembantu kayaknya. Itu. Enggak tahu dah. Oke. Tinggal ya. Ya. Hati-hati Bang Heri. Assalamualaikum, permisi. Nenek, mohon maaf nenek. Saya malam hari ini numpang uji nyali, Nek, di rumah nenek. Ya teman-teman, rumah ini benar-benar masih jadul banget ya, masih zaman dulu banget gitu teman-teman. Asri banget kayaknya, jadul banget gitu, kayak zaman rumah-rumah zaman Belanda gitu ya teman-teman.
Api. Weh, apa itu? Weh, apa itu? Yang jatuh dari mana itu? Asbes kah? Oh, asbes. Asbes dari mana itu ya? Cerita ini sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Cerita-cerita, bukan cerita sih, maksudnya lebih ke kisah nyata yang seperti ini banyak sekali ya teman-teman ya. Kemarin aja pada saat 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, saya lupa, itu di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, itu ada seorang wanita, ibu-ibu dan anaknya itu meninggal hingga tulang belulang, sampai tulang belulang, sama seperti ibu sama nenek di sini juga teman-teman. Jadi banyak sekali kisah yang mayat tidak diketahui selama berbulan-bulan sehingga tinggal tulang belulangnya aja gitu teman-teman ya. Ya kalau nggak salah tuh 3 bulan yang lalu itu di daerah Pondok Aren ya teman-teman ya. Teman-teman pasti kalau baca berita atau nonton berita di IG lah ya seringnya ya, itu pasti tahu lah teman-teman, pasti tahu ya. 3 bulan yang lalu di daerah Pondok Aren Tangsel. Jadi kisahnya kayaknya hampir sama kayak nenek-nenek di sini deh. Tidak diketahui berbulan-bulan gitulah teman-teman. Ada yang batuk. Batuk, Nek. Minum baygon. Apa? Saya kedengeran. Saya seperti mendengar suara si nenek ini berbicara, tolong ambilkan air minum. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kayaknya dia tuh dehidrasi kayaknya. Apakah ini kronologi dari si nenek ini sebelum meninggal? Karena si nenek ini sendirian ya teman-teman. Gerak. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak dari kamera tuh? Hah? Ini gerak nih, gerak. Jadi kronologisnya adalah si nenek ini sepertinya dehidrasi ya teman-teman. Pengen minta air minum tapi nggak ada yang ngasih air minum. Dan nggak mungkin juga soal seekor anjing bawanya air minum, susah ya teman-teman. Nggak bisa tetap. Jadi si anjing ini cuma nungguin nemenin nenek itu aja sampai sama-sama mati di tempat, mati di kamar. Serem. Dan terlihatnya teman-teman, ini rumah masih layak dipakai, layak dihuni ya teman-teman. Karena dari catnya aja masih bersih ya teman-teman ya. Itu gerak-geraknya dari sini. Ada yang nangis. Suara anjing. Hei anjing. Anjing teman-teman, anjing. Yang gerak. Anjing, seekor anjing. Matanya merah. Saya ngeliat matanya merah.
Gede anjingnya. Nenek. Di sini nenek, di situ anjingnya. Merinding saya. Geleng saya sini. Lumayan eksistensinya. Sepertinya ini teman-teman, ini adalah sumur. Seram sekali nih, sumur kayaknya. Ada bolongan ini gini. Bahaya saya di sini. Bahaya saya di sini. Ini kayak sumur nih, bekas sumur kayaknya di sini. Cucu ayah dulu. Hei, saya bukan cucu kamu. Sedangkan kamu aja tidak punya cucu. Mohon maaf nih, jangan ngaku-ngakuin saya cucu kamu ya. Nek, nyapu sendiri Nek. Masak sendiri Nek. Kasihan amat, kayak lagu 1. Masak sendiri, nyuci baju sendiri, makan sendiri, minum juga sendiri. Ada kayak suara serigala, tau gak? Astagfirullahaladzim. Bang Heri, udahlah cukuplah Bang Heri. Saya rasakan di sini. Stop. Hati-hati Bang Heri. Sumur ternyata. Ini sumur? Lihat bolong. Allah Akbar, iya. Terus gimana? Saya mendengar ada suara anjing dari lubang itu. Dari lubang sumur ini? Ya Bang Hadi? Iya. Anjir. Anjing. Mana? Anjing. Hati-hati Bang Heri. Bukan Bang Hadi, itu paralon doang. Hah? Bukan sumur. Hah? Saya kira sumur. Berarti saya salah. Tapi ada suara anjing dari dalam tanah. Iya. Suara anjing itu mendem gitu. Apa dia sudah dikubur di sini?
Berarti ini bangunan ini setelah si nenek meninggal ini sempat dihuni lain sama orang lain lagi? Nggak tahu. Soalnya kan anjingnya kan ini Bang Adi, meninggalnya tidak diketahui di sudut mana gitu. Mungkin ada yang organ anjing tersebut atau tulangnya tertinggal sehingga bergentayangan si anjing juga. Anjing bisa bergentayangan? Bergentayangan ada. Masa? Ada kuda, ada kuda. Tadi saya melihat sosok anjing, sosok mata merah dari sana. Kemudian dari sini berbarengan juga si sosok nenek-nenek di sini muncul, Ya Allah. ngintip. Intip. Oke Bang Adi, gimana Bang Adi untuk membeli rumah ini? Siap? Gak nyarang Bang Giri. Tadi saya juga pas saya di sini, si nenek-nenek di sini nyapu. Nyapu. Bersih sekali dia orangnya, resik. Saya disuruh minggir, sampai minggir saya begini. Bang Giri. Mungkin dia mau ngepel kali, makanya Bang Adi suruh minggir. Udah. Oke, para pemirsa mungkin cukup sekian adu nyali malam hari dengan saya. Mungkin teman-teman merasa puas atau tidak puas silahkan di komen di kolom komentar, dan kalau suka di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Oke? Jangan pernah pecah mitos dan tetap saksikan Orang Misteri. Sampai jumpa.